Selamat datang di Cek Fakta. Di sini kita bongkar fakta di balik berita tanpa sensasi berlebihan. Timnas Malaysia kembali jadi sorotan tajam usai kemenangan mencolok atas Vietnam. Tapi, bukan soal taktik atau strategi yang jadi pembicaraan, melainkan soal 9 pemain naturalisasi yang diturunkan Harimau Malaya. Ada yang bilang prosesnya kilat, ada juga yang menduga Malaysia memanfaatkan celah regulasi FIFA. Jadi, benarkah ada skandal naturalisasi? Atau semua ini cuma tuduhan tak berdasar? Mari kita bedah faktanya, hanya di Cek Fakta. Skandal naturalisasi Timnas Malaysia, FAM tegaskan semua pemain sudah diverifikasi FIFA. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia FAM, Johari Ayub, menyatakan bahwa seluruh pemain naturalisasi yang memperkuat Timnas Malaysia telah memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan FIFA. Penegasan ini disampaikan menyusul meningkatnya sorotan terhadap kebijakan naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan Harimau Malaya. Isu ini mencuat setelah kemenangan mencolok Malaysia atas Vietnam dengan skor 4-0 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Asia ke-2027. Dalam laga tersebut, Malaysia menurunkan 9 pemain naturalisasi dan keturunan, termasuk 6 pemain yang baru memperoleh kewarganegaraan. 2 di antaranya pada bulan Maret dan 4 lainnya pada bulan Juni. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan mengenai kecepatan dan proses naturalisasi yang dianggap tidak biasa. Tak sedikit pihak yang menuding Malaysia memanfaatkan celah regulasi, dan jika terbukti melanggar, sanksi dari FC maupun FIFA bukanlah hal yang mustahil. Menanggapi isu ini, Johari Ayub menyampaikan klarifikasi dalam Kongres Luar Biasa FAM yang digelar pada Senin 30 Juni tahun 2025 di Subang Jaya. Ia menegaskan bahwa proses naturalisasi seluruh pemain telah dilakukan secara sah dan transparan. Kami memiliki pemain-pemain naturalisasi asal Malaysia yang telah diperiksa dan diverifikasi sepenuhnya oleh FIFA. Semua berjalan sesuai dengan panduan resmi yang telah ditetapkan, ujar Johari. Pernyataan ini sekaligus menanggapi tudingan miring yang muncul dari sejumlah pengamat sepak bola Asia Tenggara yang menyoroti minimnya transparansi dari FAM terkait garis keturunan para pemain. Masyarakat sempat dibuat heran, mengingat sebagian besar pemain naturalisasi Malaysia memiliki latar belakang yang jauh dari kawasan Asia Tenggara, bahkan berasal dari Amerika Selatan. Kondisi ini semakin menguatkan rasa skeptis publik. Apalagi, FAM dinilai kurang terbuka dalam menyampaikan informasi tentang latar belakang para pemain tersebut. Jika FAM tidak menyertakan bukti keturunan yang sah, isu serupa diprediksi akan terus bergulir ke depannya. Sementara itu, Vietnam yang menjadi korban kekalahan telak dari Malaysia, turut merespons situasi ini dengan melonggarkan kebijakan naturalisasi mereka sendiri. Langkah ini dianggap sebagai upaya memperkuat skuad nasional agar dapat bersaing dalam kompetisi tingkat Asia. Fenomena ini menunjukkan bahwa tren naturalisasi pemain keturunan telah menjadi bagian strategi pembangunan tim nasional di kawasan Asia Tenggara. Namun demikian, transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi FIFA tetap menjadi kunci utama agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Cek Fakta, investigasi eksklusif naturalisasi sepak bola Asia Tenggara. Naturalisasi dalam dunia sepak bola bukanlah hal baru, namun praktik ini terus menjadi topik hangat di Asia Tenggara, khususnya ketika digunakan sebagai strategi instan untuk meningkatkan performa tim nasional. Belakangan, Federasi Sepak Bola Malaysia FAM menjadi sorotan setelah menurunkan 9 pemain naturalisasi dan keturunan dalam kemenangan telak 4-0 atas Vietnam pada putaran ketiga kualifikasi Piala Asia ke-2027. Laga yang seharusnya menjadi ajang pembuktian kualitas tim justru memicu polemik. Muncul pertanyaan serius, apakah Malaysia bermain sesuai aturan atau justru memanfaatkan celah regulasi FIFA untuk memperkuat skuadnya? Pernyataan tegas FAM, semua sesuai prosedur FIFA. Dalam Kongres Luar Biasa FAM pada Senin, 30 Juni tahun 2025, Presiden FAM Johari Ayub memberikan klarifikasi tegas. Ia menyatakan bahwa seluruh pemain naturalisasi telah menjalani proses verifikasi menyeluruh oleh FIFA. Pernyataan itu dikeluarkan untuk meredam kecurigaan publik dan tudingan bahwa proses naturalisasi berjalan terlalu cepat dan tertutup. Kami memiliki pemain-pemain naturalisasi asal Malaysia yang telah diperiksa dan diverifikasi sepenuhnya oleh FIFA. Semua berjalan sesuai dengan panduan resmi yang telah ditetapkan,
ujarnya di Subang Jaya. Namun, pernyataan ini justru memantik perdebatan lanjutan. Jika semua sesuai regulasi, mengapa publik meragukan legalitas dan integritas proses ini? Asal-usul polemik, 6 pemain naturalisasi baru dalam 3 bulan. Kontroversi bermula ketika 6 dari 9 pemain naturalisasi Malaysia merupakan pemegang paspor baru. 2 diantaranya mendapat kewarganegaraan pada bulan Maret dan 4 lainnya pada bulan Juni tahun 2025. Dalam tempo singkat, mereka langsung memperkuat tim nasional. Banyak pengamat menilai kecepatan ini sebagai anomali. Umumnya, proses naturalisasi terutama untuk membela tim nasional memerlukan waktu bertahun-tahun dan syarat tinggal minimal yang ketat. Kecurigaan menguat bahwa Malaysia bisa saja menggunakan dokumentasi keturunan tanpa garis yang cukup kuat atau bahkan hanya melalui afiliasi kontrak jangka pendek. Peta naturalisasi Asia Tenggara, Malaysia bukan satu-satunya. Malaysia bukan satu-satunya negara Asia Tenggara yang aktif menaturalisasi pemain. Indonesia, Thailand, dan Filipina juga telah menggunakan jalur serupa dalam beberapa tahun terakhir. Namun, perbedaan mencolok terletak pada transparansi. Indonesia, model naturalisasi dengan sorotan media. Timnas Indonesia dikenal sangat terbuka dalam proses naturalisasi. Setiap langkah diungkap ke publik dari audiensi DPR hingga sumpah WA di Kementerian Hukum dan HAM. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Rafael Struik muncul di pemberitaan sejak proses awal hingga resmi memperkuat merah putih. Filipina dan Thailand. Diaspora global. Filipina mengandalkan diaspora dengan basis dari Amerika Serikat dan Eropa, namun mereka tidak tergesa-gesa dalam memproses status pemain. Thailand pun pernah menguji beberapa pemain keturunan, namun tidak semua langsung dilibatkan dalam kompetisi resmi. Asal pemain diragukan, banyak dari Amerika Latin. Satu hal yang menambah keganjilan dalam kasus Malaysia adalah latar belakang para pemain. Beberapa berasal dari Amerika Selatan seperti Brasil dan Argentina. Hal ini menimbulkan tanda tanya. Sejauh apa garis keturunan Asia mereka? Jika tidak memiliki kakek atau nenek dari Malaysia, maka seharusnya mereka tunduk pada syarat tinggal 5 tahun berturut-turut seperti tertuang dalam pasal 7 regulasi FIFA tentang status dan transfer pemain. Potensi sanksi, FIFA dan AFC bisa bertindak. Jika terbukti melanggar regulasi naturalisasi pemain, FOM berpotensi menghadapi sanksi serius. FIFA dan AFC punya wewenang menjatuhkan diskualifikasi tim dari kompetisi, larangan bertanding bagi pemain ilegal, denda administratif dan reputasi. Contoh kasus serupa pernah terjadi di Eropa dan Afrika, di mana pemain dinyatakan tidak memenuhi syarat dan seluruh pertandingan dibatalkan. Vietnam dan dampak kekalahan. Vietnam menjadi tim yang paling dirugikan dalam kasus ini. Kekalahan 4-0 membuat mereka kehilangan poin vital dan merusak mental skuad. Federasi Sepak Bola Vietnam VFF bahkan mempertimbangkan untuk melonggarkan kebijakan naturalisasi mereka sendiri demi bisa bersaing. Namun langkah ini bukan tanpa kontroversi. Banyak warga Vietnam yang menolak gagasan mengimpor pemain asing hanya untuk mengejar prestasi instan. Transparansi menjadi kunci. Skandal ini membuka mata semua pihak bahwa sepak bola nasional harus dibangun dengan integritas. Naturalisasi bukan dosa, tapi transparansi adalah keharusan. Proses yang tertutup hanya akan menimbulkan kecurigaan dan membahayakan reputasi federasi. Tanggapan publik dan media internasional. Reaksi keras muncul dari berbagai kanal. Media Vietnam dan Thailand menyebut Malaysia mempermainkan regulasi. Publik Malaysia sendiri terbelah, sebagian mendukung langkah FEM, sebagian meminta evaluasi total. Media Eropa seperti ESPN dan BBC mulai melirik isu ini, melihat ada potensi pelanggaran serius terhadap kode etik FIFA.